warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Karena kita masih diberi nikmat sehat sama Allah, makanya kita manfaatkan belajar ini dengan sungguh-sungguh. Setuju? Setuju. Oke, coba dicek kondisi kelasnya, apakah ada sampah yang berserakan yang bakal bisa mengganggu pembelajaran kita. Sudah bersih? Oke, nah sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta tolong sama kosma kita, Bang Ahsanul. Silakan Bang dipimpin dulu doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Ibu mau cek presensi dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yang nggak hadir hari ini Bu Anis, Bu. Anis. Kita hari ini mau belajar tentang Instrumen penelitian. Kembali lagi ketemu dengan Ibu di mata kuliah metodologi penelitian. Sebelum kita membahas instrumen penelitian, Ibu mau tanya dulu ke kalian, materi yang kita pelajari minggu lalu. Di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa ya? Siapa yang masih ingat angkatannya? Oke, ini Populasi dan teknik pengambilan sampel, Bu. minggu lalu kita sudah mempelajari materi populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Pada pertemuan kali ini kita mau membahas tentang instrumen penelitian. Nah, ini dia dari LPS kita pertemuan yang ke-9. Nah, adapun capaian pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai pada pembelajaran kita hari ini adalah nantinya kalian diharapkan mampu menganalisis jenis-jenis instrumen penelitian berdasarkan masalah dan data penelitian. Kemudian kalian juga diharapkan nantinya mampu untuk menyusun contoh dari instrumen penelitian. Integrasikan dengan ayat Al-Quran. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Jadi di dalam ayat ini kita itu diperintahkan untuk mencari suatu informasi yang benar. Begitu juga dengan penelitian. Informasi yang benar itu adalah sumber utama dalam melakukan penelitian. Silakan perhatikan gambar yang ada di layar. Ini gambar di depan itu menceritakan tentang apa? Angkat tangannya. Saya Bu. Oke, Rini, silakan. Dari gambar persepsi itu bahwa setiap pekerjaan membutuhkan alat untuk mencapai sesuai dengan yang dituju. Ini gambar di depan dia menyatakan bahwasanya segala sesuatu profesi memerlukan alat untuk mencapai tujuan. Begitu juga dengan penelitian. Di dalam metodologi penelitian kita itu membutuhkan alat-alat untuk membantu berjalannya proses penelitian kita. Benar? Benar, Bu. Apa itu instrumen penelitian, Bu? Instrumen penelitian itu adalah segala cara, teknik, metode, atau apapun alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Jenis-jenis instrumen penelitian yang akan kita bahas itu ada 5. Ini ada angket atau kuesioner, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada observasi, yang keempat itu ada dokumentasi, dan yang kelima itu ada soal atau tes. Nah, sekarang Ibu ada suatu permasalahan kasus yang bisa kalian pecahkan nantinya dengan berdiskusi bersama dengan kelompoknya. Kira-kira apa sih faktor yang menyebabkan kalian khususnya itu kurang aktif dalam perkuliahan daring? Kira-kira apa alasannya? Jaringan. Kemudian Minat. apa? Minat. Kelupaan. Terus yang ketiga? Minat. Kurangnya minat belajar. Yang keempat? Gak ada paket, Bu. Ngantuk. Oke, banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi. Oke, baik. Jadi di sini Ibu ada LKM yang nantinya akan kalian isi dan kalian berdiskusi dengan teman kalian. Ini sudah duduk dengan kelompoknya sudah Ibu bagi. Ini secara heterogen ya. Silakan nanti diisi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKM yang sudah Ibu buat ini. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4. Oke, baik, silakan didiskusikan dengan teman anggota kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKM berdasarkan permasalahan nyata yang sudah kita bahas tadi. Bu, saya mau bertanya, Bu.
Oke, sudah selesai mengisi LKN-nya? Sudah. Baik, kita ke tahap selanjutnya, yaitu mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompoknya. Oke, silakan kelompok berapa yang mau maju mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, silakan maju. Siapa? Naila. Oke, silakan Naila. Terima kasih kepada Ibu yang telah mempersilahkan kami untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini berdasarkan permasalahan yang Ibu paparkan di layar, di sini jawaban kelompok kami, mengapa alasan apa utama yang terdapat pada kasus di atas. Yang pertama itu rendahnya keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan daring yang ditandai dengan jarangnya mahasiswa bertanya, terlambat mengumpulkan tugas, dan tidak menyalakan kamera pada saat perkuliahan berlangsung. Setelah itu, Prodi perlu mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya keaktifan tersebut agar dapat menentukan solusi yang tepat. Kemudian, instrumen apa yang paling efektif untuk menjawab masalah pada kasus tersebut? Jawaban dari kelompok kami, itu instrumen yang paling efektif adalah angket, karena dapat mengumpulkan data dari banyak mahasiswa dalam waktu singkat dan mampu mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keaktifan mahasiswa selama perkuliahan daring. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Bagus sekali tadi ya jawaban dari kelompok 1. Kelompok lain adakah jawabannya yang berbeda? Bu, dari kelompok kami, Bu. Oke, dari kelompok 3, silakan. Jadi Bu, kami itu nggak hanya menggunakan angket, tapi kami juga menggunakan lembar observasi dan wawancara, Bu, untuk penelitiannya. Oke. Jawaban dari kelompok 3 agak sedikit berbeda dengan kelompok 1. Mereka tidak hanya menggunakan angket, tetapi mereka juga menggunakan lembar observasi dan wawancara. Nah, itu tepat ya, sesuai bagaimana kalian memandang suatu penelitian itu, tujuannya untuk apa dan bagaimana cara kalian memecahkan permasalahannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Apa hubungannya dengan slide yang Ibu tampilkan? Ternyata mata kuliah metodologi penelitian ini sangat amat penting. Ini ada hasil penelitian Ibu, bisa kalian lihat. Penelitian Ibu menggunakan instrumen berupa soal atau tes. Sedangkan yang di sebelahnya itu hasil penelitian Ibu menggunakan instrumen berupa angket atau kuesioner. Kalau dari pengabdian masyarakat yang sudah Ibu lakukan bersama dengan rekan-rekan yang lainnya, di sini kami menggunakan instrumennya itu berupa wawancara dan juga kuesioner seperti itu. Jadi sampai di sini paham gambaran kira-kira apa-apa saja instrumen yang bisa kita gunakan dalam penelitian? Paham. Oke, baik. Nah, selain itu, dalam proses pembelajaran perlu Ibu tekankan pentingnya nilai moderasi beragama. Jadi di sini kita itu nggak ekstrim dengan ajaran agama kita saja, tapi kita harus moderat. Moderat itu maksudnya apa? Kita harus berada di tengah, berimbang. Kita harus menghargai yang lainnya juga. Nah, tadi seperti kalian ketika berdiskusi, Ibu di situ belajar menanamkan nilai toleransi sama kalian, menghargai perbedaan pendapat kelompok seperti itu. Ini sebelum kita masuk kesimpulan, ada yang mau ditanyakan? Jadi Bu, pertanyaannya itu apakah bisa dalam satu penelitian itu menggunakan lebih dari 2 instrumen? Oke, baik, ada pertanyaan dari rekan kita Anggi. Anggi bertanya apakah bisa Bu dalam satu penelitian kita menggunakan lebih dari 1 instrumen? Ada yang mau coba menjawab? Saya Bu. Oke, baik, Naila, silakan. Jawaban dari saya bisa Bu, dalam suatu penelitian itu bisa menggunakan lebih dari 1 instrumen. Seperti permasalahan yang tadi Ibu paparkan di layar. Di situ bisa menggunakan instrumennya itu berupa angket, wawancara, Bu. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk jawabannya. Oke, jawabannya tepat ya. Jadi dalam satu penelitian perlu kalian ingat kita tidak hanya menggunakan satu jenis instrumen, tapi bisa lebih dari 1. Tergantung kebutuhan penelitian kita ya. Jadi misalnya kayak permasalahan yang kita bahas tadi, itu dia bisa menggunakan instrumen lebih dari 1. Apa aja tadi? Angket, wawancara, seperti itu. Jadi instrumen penelitian itu tergantung bagaimana peneliti yang dibutuhkan sama peneliti. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Kira-kira siapa yang mau mencoba membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Nindya. Apa kesimpulan hari ini yang Nindya peroleh? Jadi Bu, kesimpulan hari ini yang didapat itu instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan
Pemilihan instrumen harus disesuaikan dengan tujuan dan jenis data yang dibutuhkan. Pada kasus ini, instrumen angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang lengkap. Instrumen yang baik harus valid, reliable, dan mampu menghasilkan data yang akurat sehingga dapat digunakan untuk menentukan solusi yang tepat. Oke, baik. Tepuk tangan untuk jawaban India. Baik, jadi Ibu tarik kesimpulannya pada hari ini kita itu mempelajari tentang instrumen. Instrumen itu adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian, baik itu berupa angket, wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga tes. Jadi syaratnya instrumen yang baik itu adalah instrumen yang valid dan reliable. Ketika kita bisa menentukan instrumen yang tepat, maka insya Allah data penelitian kita juga akan akurat, seperti itu ya. Selanjutnya siapa yang mau mencoba merefleksikan pembelajaran hari ini? Ayo Bu. Oke, Lastri silahkan. Jadi Bu, pada pembelajaran kali ini menyenangkan, asik, dan apa yang Mbak Mika tahu tadi tentang instrumen tadi saya tahu. Oke, tadi refleksi dari Lastri ya. Semoga yang lainnya juga bisa merefleksikan pembelajaran di hari ini. Nah, ini adalah referensi untuk materi kita hari ini. Dan ini bahan ajarnya juga sudah Ibu kirimkan di grup kelas kita. Silahkan nanti dibaca-baca lagi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Nah, jadi motivasi sedikit untuk kalian. Apa pentingnya kalian mempelajari ini? Kalian nanti pada saat tugas akhir, kalian akan menjadi seorang peneliti. Jadi untungnya kita mempelajari materi ini adalah kalian mendapat gambaran. Kira-kira nanti apa ya alat yang bisa saya gunakan untuk saya mengambil data penelitian supaya penelitian saya itu benar. Gitu. Jadi ada manfaatnya yang kalian peroleh dari pembelajaran di hari ini. Oke, ini ada kuis untuk kalian kerjakan untuk melihat pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini. Silakan di scan barcode-nya dan kerjakan kuisnya. Ibu kasih waktu 5 menit. Tadi kuisnya sudah dikerjakan, nanti akan kita periksa dan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian ini ada tugas sama seperti yang sebelumnya. Tugasnya kita adalah membuat jurnal belajar. Dan selanjutnya dari materi hari ini kalian nanti diharapkan bisa mendapat pemahaman untuk memilih instrumen ya. Kalian kan nanti hasil akhirnya membuat proposal penelitian kan? Ya. Nah, jadi nanti dengan mempelajari materi hari ini, Ibu harap kalian tidak bingung lagi untuk memilih instrumen penelitian untuk proposal penelitian kalian. Oke? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian atas partisipasinya dalam belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari Senin untuk mata kuliah metodologi penelitian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.